Sosiologi, setelah sosiologi internet itu sosiologi virtual ya. Oke, baik. Setelah itu sosiologi virtual dan sosiologi digital ya, terakhir itu ya. Dan bukan terakhir artinya eh, yang paling belakangan adalah artificial intelligence ya. Dan mungkin kalau yang sudah mantap ya, artinya sudah banyak buku-buku yang beredar itu adalah sosiologi digital ya, sosiologi digital, sosiologi virtual, dan sosiologi internet. Untuk sosiologi artificial ini sendiri belum ini ya, belum belum banyak ya. Bahkan mungkin ini para ilmuwan sosiologi lagi membuat ya, mungkin ya. Artinya belum begitu apa eh, belum begitu mantap. Ya, jadi ada ada peluang dari teman-teman bisa membuat sosiologi artificial intelligence ya. Jadi itu kalau yang digital sudah banyak itu ya. Sudah banyak termasuk juga sosiologi virtual dan internet bahkan mungkin sudah di apa ya beberapa sosiolog sudah membuat buku sendiri-sendiri ya kalau yang ini yang mungkin belum ya karena mungkin akan melihat perkembangan ya beberapa tahun mungkin ya. Tapi tidak lama lagi pasti akan muncul sosiologi artificial intelligence ya. Nah, mungkin untuk hari ini kita coba untuk menggagas saja kemungkinan-kemungkinan seperti apa sosiologi artificial intelligence ini ya. Ya, seperti biasanya teman-teman, jadi kalau tidak tidak perlu menunggu harus apa menunggu saya selesai ya, tapi teman-teman boleh menambahi ya, boleh menambah, boleh mengurangi dan boleh bertanya dan memang idealnya ya idealnya nanti banyak kalau bisa banyak diskusi ya, misalnya ketika ada sesuatu yang dianggap ganjil ya. Oke, ini yang sosiologi internet ya, kita buka dulu internet ya. Jadi kajian interaksi sosial di platform digital ya. Sosiologi internet ini yang paling awal ya, karena munculnya internet itu ya. Kalau mungkin teman-teman muncul internet ini kan dulu pernah ada kayak apa ya, uh, MIRC ya, salah dulu ya. Pertama kali ada MIRC, lalu ada Friendster ya salah ya. Ya, jadi kayak munculnya MIRC dan ya kebetulan saya juga dulu pengguna MIRC ya. Walaupun cari gratisan waktu itu karena akses internet agak mahal ya. Lalu ada Friendster ya, saya juga Friendster itu eh, pengguna juga ya, tapi walaupun tidak lama akhirnya sudah dihapus oleh Facebook ya teman-teman ya. Jadi kajian internet ini kayak pendahulu ya, pendahulu. Nah ini adalah sebenarnya tetap ya untuk sosiologi itu kan interaksi ya, interaksi sosial. Ini adalah tema-tema apa ya, yang membedakan dengan antropologi, yang membedakan dengan komunikasi itu ya. Lalu ada dinamika kelompok ya. Mulai muncul apa komunitas online ya. Di sini mulai ya muncul komunitas online ya. Jadi orang tidak kalau dulu MIRC itu juga memunculkan komunitas online ya. Jadi kita misalnya nggak saling mengenal ya, tapi bisa apa? Bisa membuat grup grup chatting ya dulu itu. Nah, jadi kita bisa membuat grup sendiri-sendiri ya. Nah, nanti akan ada yang masuk ke dalam grup itu ya. Nah, itu kalau MIRC. Kalau yang Friendster itu hampir mirip dengan Facebook. Hampir mirip mirip ya, hampir mirip dengan Facebook. Nah, ada yang paling penting adalah dinamika kelompok ya. Ini kalau kalau di Indonesia ini sosiologi internet ini sangat luar biasa ya. Ketika pemilu ya, pemilu awal-awal pemilu dari Pak Jokowi ya, 2015 atau 14 itu ya. Itu
sangat dinamis itu ya di internet itu ya, karena sudah muncul sebenarnya kalau kalau bisa dibilang bahwa muncul komunitas online ya, atau komunitas yang online. Ada dua perbedaan ya. Komunitas online itu komunitas yang benar-benar dia itu membuat bertemu lalu membuat kelompok itu karena tidak saling mengenal ya. Itu komunitas online. Tapi ada juga yang ya kalau kita lihat dari pemilu waktu era Pak Jokowi yang pertama dan yang kedua juga ya, itu komunitas sebenarnya mereka saling mengenal ya. Lalu saling mengenal lalu membuat kelompok agar apa? Agar lebih besar, agar suaranya lebih didengar itu ya. Kalau itu juga sebenarnya bukan komunitas online tapi lebih ke arah komunitas offline yang online gitu ya. Nah, itu dulu marak ya, dan jadi kalau pemilu di era Pak Jokowi itu marak karena internet ini sehingga menghasilkan dinamika kelompok ya. Lalu konstruksi identitas yang termanifestasi dalam lingkungan digital ya, itu akhirnya terpolarisasi ya, terpolarisasi antara kampret apa begitu, kampret atau kadal gurun ya, ya muncul itu banyak. Itu adalah nggak lepas dari sosiologi atau era internet ini ya pertama. Nah, fokus utama kajian ini memiliki platform internet ya, seperti ya akhirnya bisa komunitas itu akhirnya mungkin dari dulu di Facebook ya, akhirnya Instagram, TikTok ini ya, atau forum daring ya misalnya. Ya, ini banyak aplikasi. Jadi artinya walaupun eh, sosiologi internet itu permulaan, tetapi dia tetap bertahan ya, artinya tetap dia apa? Karena dia lebihnya ke antara interaksi ya, interaksi dan dinamika kelompok ya. Ini inti yang menjadi intinya itu adalah interaksi sosial, dinamika kelompok, lalu konstruksi identitas ya. Ini juga termasuk di WhatsApp ya. Kita lihat misalnya kalau nggak salah hampir tiap orang punya grup ya. Mungkin di RT itu aja punya grup ya. Mungkin di keluarga juga, keluarga besar itu juga punya grup WA. Jadi lalu belum RT RW, nah di situ dilihat siapa yang aktif, siapa yang pasif ya, lalu siapa yang apa, misalnya identitas ini apa yang diposting ya, itu mencerminkan identitas seorang ya. Ada yang suka posting misalnya gambar-gambar ya, kalau saya lihat di WA saya itu ada ya dari apa ya, alumni SMA, alumni pesantren itu ya, lalu juga termasuk ini saya RT RW ya. RW, RT lebih RT ya, cilik. Itu ada yang aktif ya memposting dengan gambar-gambar yang macam-macam. Ada yang suka humor, ada yang nyerempet-nyerempet gambar-gambar yang agak-agak agak berani ya, dalam arti agak-agak porno ya. Itu juga banyak itu ya. Tapi itu mencerminkan identitas seseorang gitu ya. Ada yang diam saja itu juga ada. Jadi itu di di lingkungan ya akan mengikuti ya seiring dengan munculnya aplikasi ya. Tapi fokusnya adalah pada dinamika kelompok teman-teman ya dan pembentukan identitas. Walaupun juga nanti sosiologi yang lain juga hampir-hampir bersinggungan ya. Tapi kita cari dulu kayak apa ya, lebih ke arah ketegasannya dulu ya. Karena memang ini sosiologi internet ini pertama kali ya, pertama kali ya, munculnya varian baru di sosiologi yang berbasis teknologi. Bagaimana dampak teknologi ya, teknologi internet, media sosial itu terhadap individu dan dinamika kelompok itu ya. Oke. Nah ini uh, memang teman-teman memang tidak ada ini ya, tidak ada kepastian antara yang apa ya, garis tegas gitu ya bahwa sosiologi digital fokus. Tapi kayaknya ada bersinggungan teman-teman ya. Jadi sama juga menganalisis ekonomi ya. Jadi menganalisis transformasi sistem ekonomi tradisional ke model digital ya. Seperti munculnya e-commerce, gig ekonomi, lalu otomatisasi pekerjaan. Nah, ini juga termasuk. Jadi kayak dampak platform seperti Gojek, Tokopedia terhadap UMKM dan kesenjangan ekonomi ya. Nah, jadi kalau yang diteliti ini karena dia memang sosiologi
ini sorry sorry sorry. Ini kok kayaknya ada salah. Sebentar, ini kayaknya saya salah ini ya, salah memasukkan ini sebentar ya. Sosiologi, sosiologi. Sebentar, sebentar. Wah, sebentar kayaknya. Langsung ke arah sosiologi digital. Nah, yang apa? Tapi tadi ini benar ya. Ini adalah sosiologi sosiologi internet tadi ya. Disiplin yang menginvestigasi interaksi sosial, dinamika kelompok dan konstruksi identitas. Nah, seharusnya saya tidak ke situ, harusnya ke sini ya. Ini ya. Oke, baik teman-teman. Nah, ini adalah aspek utama dalam sosiologi internet ya. Jadi kayak ada tadi itu ada slide yang nongol duluan ya dari sosiologi digital ya. Nah, sosiologi internet ini adalah pola komunikasi digital ya, menganalisis bentuk komunikasi di dunia maya seperti penggunaan emoji, meme ya, meme ya, emoji, meme ini banyak ya, atau bahasa ini yang berkembang di platform tertentu ya. Kita kayak dulu memang benar-benar banyak emoji atau meme itu ya, banyak sekali ya. Dan memang sosiologi internet itu dalam arti era internet itu banyak menghasilkan meme-meme baru ya. Jadi kalau apapun yang nah tentang pemilu, tentang agama tertentu, tentang kelompok agama tertentu itu luar biasa. Perang meme ini yang saya dan memang karena kemampuan teknologi yang friendly, jadi orang bisa membuat meme macam-macam ya. Oke, jadi juga ada penggunaan hashtag ya di Twitter ya untuk menyebarkan gerakan sosial seperti Me Too. Ya muncul mulai ada apa? Ada gerakan sosial ya di situ tadi bawah tadi ada kelompok ya. Yang penting itu kan ada kelompok tadi, adalah kelompok akhirnya membangun apa? Membangun kekuatan antar kelompok disertai dengan perang meme, lalu ya, lalu ada penguatan internal di kelompok-kelompok itu, lalu dibawa ke politik ya. Ya, dampaknya dibawa ke politik itu pemilu yang luar biasa panas ya di era Pak Jokowi ya, dari yang periode pertama maupun periode kedua. Dan ya sangat panas itu dan sampai ke macam-macam ya, sampai ke agama juga ya. Jadi kalangan-kalangan agama itu juga sama ya. Jadi dari kelompok ini mau bersiteru ya, di bersiteru ya, ada di situ. Oke. Lalu ada pembentukan identitas online ya, kajian tentang bagaimana individu mengekspresikan identitas melalui profil media sosial ya, ada avatar dan ada anonimitas ya. Jadi kayak eh, jadi orang yang di sosial media itu mungkin berbeda dengan identitasnya ketika di offline ya. Misalnya ada banyak dulu yang bertanya, loh itu ketika di offline lu nggak pernah sholat ya itu ya. Tapi kenapa kok di offline ya ya nggak pernah sholat? Temannya misalnya dia mengidentifikasi, tapi ketika di offline dia kok banyak di online ketika itu kok banyak ya profil-profil tentang apa ya, tentang memposting agama, memposting tentang ya termasuk juga ini ya ketika Hari Ibu itu benar-benar mereka apa ya seolah-olah mereka menyayangi ibunya itu ya. Tapi ketika padahal ibunya nggak punya akun ya, nggak punya akun Twitter ya, nggak punya akun Facebook juga ibunya ya. Jadi artinya
dia itu kayak menyayangi ibunya, kayak begitu apa ya, tiap hari memosting ajaran-ajaran agama, tetapi dalam realitasnya itu sangat berbeda ya, ada gap ya, ada gap. Ya, seperti yang tadi itu, ketika Hari Ibu itu benar-benar dia menyampaikan di sana, tapi dia nggak pernah menyampaikan ke ibunya ya. Ya, jadi ini adalah identitas-identitas online yang sebenarnya punya fungsi untuk membangun diri ya, yang berbeda dengan diri-diri yang offline, yang offline. Nah, oke. Nah, lalu ada komunitas virtual ya. Jadi studi tentang kelompok yang terbentuk berdasarkan minat ya. Ada komunitas game, ada grup diskusi ya, banyak ya, banyak ada dokter-dokter online banyak di situ ya. Ada psikologi banyak sekali ya tentang Labnya mana. belum muncul ya, Pak? Oh, belum muncul, Pak? Belum, Pak. Oh, mungkin yang nggak mau yang ini, Pak, yang versi ini. Mungkin ya, bentar ya. Loh, berarti dari tadi nggak muncul, Pak ya? Sebentar, bentar, bentar. Ya, setelah jeda tadi belum muncul. Oke. Oh iya, belum saya ini, Pak ya. Ini, Pak, sudah ya, Pak ya? Sudah, Pak. Iya, oke. Yang ini kita kita ini suruh ke internet ya, kita tunda dulu ya. Kita coba ke ini ya, kajian apa? Tadi itu ada apa? Ada salah menempatkan. Oke. Ini saya suruh ke internet ya, teman-teman ya. Suruh ke internet. Lalu kan ini langsung ke digital ya. Nah, kita tunda dulu. Nah, ini ya internetnya ini ya. Jadi ada pola khusus itu, studi tentang pola komunikasi digital ya. Em, kita tahu tadi ya, mungkin sampai ke bagaimana ya komunitas online itu akhirnya terbentuk ya antara pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi ya, sampai terjadi polarisasi ya, ada kampret, ada kadal gurun, sampai macam-macam ya, macam-macam itu, dan iya sampai uh, dampaknya sampai hari ini ya, sampai hari ini pun terpecah ya, terpolarisasi ya, sampai hari ini ya. Itu kalau itu sebenarnya adalah karena kemudahan ya, kemudahan berkomunikasi, kemudahan membentuk identitas itu ya, seperti itu. Oke, dan ya komunitas ini tadi itu tentang kelompok, lalu dinamika kekuasaan dan konflik ya. Nah, ini juga tentang penyebaran hoax, ya, manipulasi opini ya. Nah, ini muncul di sosiologi internet itulah muncul istilah-istilah buzzer ya, buzzer. Ya, mereka membuat apa? Membuat sebenarnya untuk terkenal menjadi tokoh politik tinggal memelihara buzzer saja sebenarnya itu. Kalau ya, memelihara buzzer dan sampai sekarang pun masih banyak yang memelihara buzzer ya. Ya, memelihara buzzer ya. Itu dia bisa melakukan manipulasi ya, manipulasi opini ya. Iya, misalnya keberhasilannya di branding ya. Keberhasilan seorang tokoh misalnya, misalnya ketika menjabat sebagai wali wali kota, gubernur, lalu dia ingin naik lagi kemanapun itu terjadi manipulasi ya atau pakai buzzer itu ya. Influencer juga muncul, tapi lebih apa? Influencer kan lebih positif ya karena ya walaupun juga negatif ya, ada positif ada negatifnya. Tapi kalau buzzer jelas dia adalah negatif ya. Nah, penyebaran hoax ini juga apa ya? em, Sampai sekarang ya, artinya ya tadi itu sebenarnya penyebaran hoax ini sebenarnya hanya gunung es ya. Tapi yang paling sebenarnya berawal dari komunitasnya itu ya. Jadi komunitas yang terfragmentasi tadi ya, terfragmentasi. Ada iya, ada perpecahan di apa? Di komunitas itu akhirnya membentuk identitas kan yang sangat apa? Antara iya, kadar gurun sampai ya macam-macam istilahnya ya. Nah, ini akhirnya penyebaran hoax ini juga
apa ya? Ini juga politik ya. Artinya politik itu ini juga harus hati-hati ya. Jadi kayak eh, bisa juga merusak ini ya. Jadi kayak ketika orang menulis ya berdasarkan pengalamannya, berdasarkan apa yang dilihat itu ya, itu bisa saja dia kena hoax. Dianggap menyebarkan hoax kalau orang yang punya kekuasaan ini punya kekuasaan nggak terima ya itu. Jadi ini ada dinamika kekuasaan artinya bahwa yang berkuasa dia yang mendefinisikan ini ya, mendefinisikan kebenaran ya. Iya, yang padahal yang membuat hoax itu siapa sebenarnya? Sebenarnya banyak yang membuat hoax ini sebenarnya pasti bukan orang-orang marginal kan. Pasti bukan orang-orang yang nggak punya uang. Pasti dia punya uang kan gitu. Dia punya kuasa, dia dia punya apa resources, sumber itu ya. Oke, ini sehingga secara berdiri ketika dikatakan bahwa ini hoax, ini tidak hoax, itu sebenarnya adalah sangat-sangat dinamis ya. Tergantung uh, kekuasaan yang terancam dia mengatakan hoax kan gitu ya. Nah, iya. Ini juga apa dinamika kekuasaan dan konflik itu barusan ya kita coba lihat adanya demonstrasi besar-besaran ya tentang Indonesia gelap itu juga termasuk ini ya. Ini opini dari generasi muda ini ya kayaknya uh, pembentukan opini sangat cepat ya, sangat itu diawali dengan kabur dulu gitu ya, kabur saja gitu ya. Ya, kabur saja itu diawali dengan apa ya, dengan efisiensi anggaran sehingga akan ada narasi nanti akan apa ya. Ya, artinya dengan efisiensi anggaran itu akhirnya pilih kabur dulu kan gitu ya, pilih kabur dulu. Sebelum kabur dulu mereka melakukan apa? Melakukan demonstrasi. Nah, itu ini juga karena apa ya, yang menjadi perhatian dari sosiologi internet ya teman-teman ya. Oke, sosiologi internet. Nah, tadi itu sosiologi digital tadi itu di atas ya. Sosiologi digital ini tadi. Ah, s- nah, kalau sosiologi digital itu lebih menganalisis transformasi ya, ah, sistem ekonomi tradisional ke model digital ya. Termasuk munculnya e-commerce, gig ekonomi, GIG ekonomi, otomatisasi pekerjaan ya. Ini ya dampak platform Gojek, Tokopedia terhadap UMKM dan kesenjangan ekonomi ya, kesenjangan ekonomi. Ya, kesenjangan digital di sini menjadi perhatian ya. Kalau yang tadi kan apa lebih ke arah polarisasi politik ya. Yang sosiologi internet itu lebih ke arah polarisasi politik ya. Karena tadi ada individu yang membangun sebuah identitas ke dalam sebuah komunitas online itu ya. Itu lebih bahasanya. Kalau yang sosiologi digital ini ya adanya aplikasi-aplikasi yang akan berdampak pada apa? Berdampak pada ya bisa berdampak pada ekonomi ya, termasuk Gojek ini ya. Eh, kita nggak membayangkan ya kalau misalnya nggak ada Gojek gitu ya, kalau nggak ada Grab, itu pengangguran luar biasa ya penganggurannya. Kalau hampir ya sekarang kalau saya kan rutin Gojek ya, setiap kalau nggak Gojek ya Grab, Senin, Rabu, Jumat. Selalu saya katakan, apakah Bapak atau Mas ini apa full Gojek? Iya, full Grab ya. Jadi benar-benar mereka nggak punya pekerjaan ya. Kalau dulu-dulu tahun sebelum sebelum COVID itu masih sampingan ya, masih sampingan. Tapi sekarang nggak, full ya mereka. Dilihat dari seragamnya aja sudah ini ya, sudah kayak pembula itu ya. Dia artinya memang benar-benar mereka di jalanan ya. Ada Tokopedia, ya, ada kesenjangan ekonomi ya. Kesenjangan ekonomi ini jelas ya. Jadi kayak ini toko-toko itu banyak yang collab ya. Pasar-pasar banyak collab. Bahkan jangankan pasar ya, mall aja collab ya. Seperti di Cito itu. Cito itu sekarang kayak kuburan ya kalau orang-orang mengatakan itu ya. Nggak ada pengunjungnya. Kalau di Surabaya yang masih bertahan itu kalau nggak salah masih Tunjungan ya. Ah, Plaza Tunjungan. Itu masih bertahan ya.
Tapi kalau yang lain kayaknya sudah mulai apa? Sudah mulai, iya. Nah, termasuk Cito. Bayangkan sebesar Cito aja itu, iya, oleh ya karena kena e-commerce ya. Orang lebih apa beli online ya, lebih beli online. Nah, lalu ada kesenjangan digital di sini, pengaruhnya terhadap pasar dan tenaga kerja ya. Jadi orang-orang yang yang tidak kok punya skill kemampuan di bidang teknologi itu dia akan tersisi ya teman-teman ya. Dia akan tersisi itu. Ya, jadi kayak ini juga kesempatan bagi orang-orang yang pintar ahli IT ya, teknologi ya. Tetangga saya itu hanya jualan apa? Parfum ya. Jualan parfum online ya. Itu dalam waktu singkat ya, tidak lama, beli rumah, bangun rumah. Eh, Pak kronologinya ya teman-teman ya. Beli rumah, kebetulan dia sering ke rumah ya. Beli rumah, lalu bangun rumah. Bangun rumah itu dapat bisa 1 M nggak salah ya, atau 2 M ya, saya nggak tahu ya. Terus beli Pajero, baru ya. Beli Pajero. Setelah itu beli perumahan lagi. Perumahan. Ada satu rumah di perumahan. Setelah itu beli rumah lagi di tetangganya itu 2 M ya. Nah, ini luar biasa ya. Dan itu dia nggak sendiri ya. Dia ternyata sesama saudaranya juga sama. Sesama saudaranya. Jadi kalau dia berhasil lalu dikopi oleh apa ya, kalau nggak salah masih masih ipar atau apa itu dikopi. Yang ngopi juga berhasil ya. Yang ngopi berhasil. Berhasil karena dia nggak runtun-runtun Pak Bapak Ciro ya. Kalau ke rumah ini Pak Ciro, Pak Ciro, Pak Ciro. Nah, kalau di kopi lagi itu berhasil lagi ya. Jadi sudah di kopi berapa kali dia. Tapi sama saudaranya. Ya, sementara yang lain masih ya melongo ya. Kalau ini kesenjangan ekonomi ya. Yang lain masih melongo, yang lain tidak bisa apa-apa ya. Yang lain masih apa ya masih di warung kopi ya, warung kopi lalu cangkruan. Nah, nah, ini cerita benar ya teman-teman ya, bagaimana ada kesenjangan ekonomi ya itu ya. Jadi ya, yang ada yang anak muda itu ya yang mungkin orang nggak daya di bahasanya itu, tapi dia online juga ya, online, lalu rumahnya dibuat gudang itu ya, dibuat gudang, tapi ternyata luar biasa. Oke. Itu adalah juga kajian dari sosiologi digital ya. Lalu ada politik di sini ya, meneliti peran teknologi dalam demokrasi ya, dalam demokrasi, aktivisme, dan kekuasaan termasuk disinformasi. Teman-teman, bahwa reformasi 98 itu tidak lepas dari ya adalah teknologi ya, teknologi digital ini ya. Jadi waktu itu nggak tahu ya, ada orang Amerika itu membuatkan laman waktu itu ya. Kalau lamanya itu kalau di bawah di bahasa Indonesia kan itu apa kabar gitu ya, apa kabar? How do you do sebenarnya? How do you do? Apa kabar itu? Nah di laman itulah sebenarnya pro demokrasi di Indonesia itu benar-benar berdiskusi antara yang pro dan yang kontra, antara yang Orde Baru, antara yang pro demokrasi itu dia berdiskusi banyak di sana di apa kabar itu ya. Nah, walaupun selain itu mereka juga berdiskusi melalui ini ya, melalui email ya waktu itu ya untuk menghindari apa? Menghindari kejaran oleh oleh militer waktu itu ya. Jadi pasti dia memanfaatkan komunikasi melalui email. Lalu demokrasi terbukanya adalah apa? Diskusi terbukanya adalah di how do you do tadi, apa kabar itu ya, yang dibuat oleh orang Amerika itu. Dan iya, lalu didukung oleh waktu itu ada Tempo ya, Tempo interaktif ya waktu itu ya, Tempo interaktif yang Tempo yang digital ya, digital yang awalnya cetak orang mungkin nggak mampu membeli, tapi dengan digital orang mendownload ya. Waktu itu banyak orang mendownload ya, bagaimana bagaimana korupsi waktu itu ya, tulisan-tulisan Jus Adi Condro itu di-download. Oh ternyata korupsi seperti ini, korupsi ya. Nah, sebenarnya sekarang juga sama ya, korupsinya juga sama ya, korupsi BBM ya juga lebih parah ya. Tapi waktu itu ada aktivis Jos Adi Condro itu yang
luar biasa ya, menginvestigasi ya korupsi itu dengan data-data, lalu ditangkap oleh Tempo Interaktif kan, digital kan ya, Tempo yang digital ya, orang bisa mendownload ya, bisa mendownload, bisa ya memberikan ke teman-temannya, meng-share itu ya. Nah, maka terjadilah reformasi itu 98 itu ya, teman-teman. Dan ya, jadi akhirnya sebenarnya kalau kalau bisa dikatakan ya, jadi pertama kali gerakan gerakan reformasi atau gerakan-gerakan massa besar yang dimediasi oleh teknologi itu sebenarnya pertama Indonesia ya teman-teman ya. Ya tadi 98 itu ya. Baru nanti di apa Arab Spring, nanti baru di apa di negara-negara lain itu mengikuti saja sebenarnya. Ah, ya, Indonesia ini benar-benar ini ya suka ini ya suka hal baru ya, suka hal baru, suka berkomunitas, ya suka ya itu yang membedakan dengan apa dengan negara-negara lain ya. Oke, ya untuk gerakan massa ya. Oke, jadi studi tentang nanti teman-teman bisa mengambil tesis ya tentang hal-hal yang seperti ini tadi ya. Kalau dia tertarik pada ekonomi silakan, tertarik pada politik silakan tesisnya ya. Itu lalu ya budaya ya. Budaya ini mengkaji perubahan nilai norma dan praktik budaya akibat digitalisasi ya seperti budaya selfie ya, konsumsi konten streaming dan identitas digital ya. Ini juga menjadi perhatian dari sosiologi digital teman-teman ya. Ya, ya. Kalau sekarang TikTok ya yang luar biasa mengubah norma dan nilai orang ya. Ya, sekarang perempuan lebih berani-berani ya di TikTok itu ya, menjual diri dalam arti menampilkan dirinya ya. Nah, nanti bisa dikonversi ke dalam uang itu karena ada filter itu ya, ada filter. Identitas-identitas ini tidak akan berbeda teman-teman ya. Mungkin akan berbeda dengan Indonesia tahun 90-an. Berbeda dengan Indonesia tahun 2000-an yang mungkin masih ada nilai-nilai ketimuran kata Megawati ya. Tapi dengan sekarang ini hampir sama semua ya antara orang Jepang, orang Cina, orang Indonesia pun sama ya. Sama identitas digital ya, teman-teman. Iya, itu. Oke, lalu struktur sosial ya, menjelaskan bagaimana teknologi memperkuat dan mengikis hierarki sosial ya, misalnya melalui akses informasi dan algoritma. Nah, dampak algoritma berbasis AI terhadap diskriminasi ras dan gender. Ini juga eh, setahu saya bahwa media-media seperti internet tadi digital itu sangat ini ya, sangat pro bukan pro diskriminasi ya, justru malah pro ini ya, pro pembebasan ya. Apapun akan diterima ya, akan diterima di apa di struktur sosial digital itu, nggak ada yang menolak. Jadi eh, orang mungkin mengatakan, oh sekarang kok LGBTQ kok marak ya? Iya, ya karena dampak tadi itu ya, dampak dampak revolusi digital ini ya, yang mereka bisa berkomunikasi sesama yang lain. Ya. Dan sekarang banyak ya LGBTQ ya di sekitar kita ya sekarang ya. Oke. Artinya mereka tidak lagi apa ya, tidak lagi takut itu ya. Mereka punya identitas, bisa berkomunikasi, bisa apa dengan sesama LGBTQ di komunitas-komunitas online ya, komunikasi. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut. Oke, sebentar. Iya, ada pertanyaan Pak. Tadi belum ya? Oke. Apakah ini bulan puasa ya, sehingga bulan puasa pertama. Itu yang sosiologi internet, tapi coba kita tetap ini ya. Lalu ada sosiologi virtual teman-teman ya. Sosiologi virtual ini adalah analisis konstruksi identitas ya dan dalam komunitas di ruang maya ya. Game online, metaverse,
Ya, cabang sosiologi yang mempelajari pembentukan identitas, dinamika komunitas, dan interaksi sosial dalam ruang maya, ya, seperti game online. Ya, ini kalau bicara tentang game online itu ruangnya sosiologi virtual, teman-teman ya. Ya. Lalu fokus utama yang memahami bagaimana individu dan kelompok menciptakan, menegosiasikan, mengubah identitas, serta hubungan sosial di lingkungan yang terpisah dalam batasan fisik dunia maya. Ya, bagaimana individu kelompok menegosiasi, ya, mengubah identitas. Ya, kayak hampir sama dengan tadi ya, dengan sosiologi internet, teman-teman ya. Ada kesinggungannya. Nah, aspek utama dalam sosiologi virtual itu adalah konstruksi identitas digitalnya ya. Nah, kita lihat dari avatarnya ya. Avatar kan hampir semua ada ya. Baik Twitter, Instagram, Facebook, itu kan ada avatar ya yang menjadi identitasnya itu ya. Dia pakai apa? Pakai kucing atau pakai apa? Iya, ya. Pakai ras apa? Akan mencerminkan ya. Iya, oke. Lalu ya ini bisa mendesain karakter ya untuk mengekspresikan keberadiannya ya, yang idealnya. Kemampuan untuk mengubah identitas secara dinamis. Ya. Lalu ada pembentukan komunitas virtual ya, komunitas berbasis minat ya, kelompok yang terbentuk melalui tujuan bersama ya. Ya, ada yang ya untuk jual beli juga ya. Ya, di Facebook jual beli. Norma dan budaya unik, aturan tidak tertulis dalam ruang maya seperti etika berkomunikasi di ruang Reddit atau ritual dalam game Minecraft ya. Oke. Ekonomi dan kekuasaan virtual tadi juga hampir sama ya. Menyinggung ekonomi juga dan kekuasaan virtual ya. Ya, mata uang digital ya, transaksi ekonomi dalam game ya, atau kepemilikan atau aset virtual ya. Hierarki sosial, struktur kekuasaan dalam komunitas seperti pemimpinan pemimpin klan di Clash of Clan ya, COC ya. Nah, COC ini juga iya, jadi game yang mengajak untuk ini ya, untuk bersolidaritas ya. Jadi kayak membangun kekuatan bersama untuk saling serang menyerang ya. Jadi kayak membangun ini ya, membangun pasukan ya. Membangun pasukan dengan apa ya? Dengan bantuan nanti klan-klannya untuk apa ya? Untuk bertanding ya, menghancurkan klan-klan yang lainnya. Ini juga apa ya? Termasuk bagus sebenarnya ya, COC ini. Ya. Ya, sekarang coba kita sosiologi artificial intelligence ya. Jadi cabang sosiologi yang mempelajari dampak sosial ya, dampak sosial, budaya, politik, dan etis dari kecerdasan buatan ya, terhadap kehidupan manusia, struktur manusia, dan relasi antar individu ya. Ya, bidang ini fokus pada analisis bagaimana sistem AI seperti algoritma, pembelajaran mesin, machine learning, robot otonom, chatbot, ChatGPT, dan teknologi berbasis data mengubah norma sosial, hierarki kekuasaan, identitas, serta praktik keseharian dalam masyarakat. Ya, yang jelas bahwa dengan adanya artificial intelligence ini mengubah semua landscape ya. Landscape pembelajaran berubah, ya orang sangat dimudahkan ya dengan adanya AI ini, sekaligus juga dirumahkan ya. Ya, dirumahkan dalam arti diganti pekerjaannya. Jadi semua karena dia bisa melakukan apa saja ya. Oke. Nah, aspek dari sosiologi AI ini adalah transformasi pekerjaan dan ekonomi ya. Studi tentang bagaimana otomatisasi menggantikan peran manusia oleh mesin dan munculnya pekerjaan baru berbasis AI ya. Ya, oke. Iya, banyak berita-berita tentang ini ya, Pak. eh Namanya apa itu ya? Pemutus kerja ya. Diputus karena iya adanya AI ini ya. Nanti guru-guru juga akan
semakin disederhanakan, dosen juga semakin sederhana, termasuk juga di perbankan, dimanapun ya, semakin apa ya, semakin efisien itu ya. Tapi ada bias algoritma dan keadilan sosial ya. Kajian ketidakadilan sistemik yang dihasilkan oleh algoritma AI ya, seperti diskriminasi ras, gender, dan kelas sosial ya. Ya, kalau menurut saya mungkin kelas sosial ya, ya mungkin yang tadi yang punya apa ya, yang punya kemampuan AI ya dia akan survive, kalau enggak ya dia nggak akan, ya akan tertinggal ya. Ya, tapi ada dugaan juga bahwa masih ada ini ya, bias ya minoritas ya, bias terhadap perempuan. Lalu ada relasi mesin manusia dan mesin ya. Analisis interaksi sosial antara manusia dan entitas AI termasuk kepercayaan, ketergantungan dan konflik ya. Nah, ini karena kalau nggak salah pemuda-pemuda di Cina itu sekarang sudah curhat sama DeepSeek ya, AI ya. Lebih orang lebih berkomunikasi curhat dengan mesin ya. Mungkin lebih ya, menurut saya lebih ini ya, lebih mereka lebih mengetahui apa yang kita inginkan ya bahasanya itu ya. Ya, yang jelas mereka nggak melakukan kekerasan teman-teman ya. Robot AI, ChatGPT dan kawan-kawan itu mereka akan melayani apa yang kita inginkan ya. Akan menemani 24 jam ya. Sekarang siapa yang mau menemani 24 jam kalau enggak? Iya, kalau enggak AI. Ya, nah, teman penggunaan chatbot sebagai teman virtual untuk mengatasi kesepian ya. Karena nggak butuh lagi berinteraksi dengan orang lain ya, cukup aja. Bahkan membuat tesis itu cukup dengan berinteraksi dengan AI aja. Judul saya ini dikoreksi, bagaimana judul saya ini kurang di mana, itu semua ada itu nanti. Tolong buatkan saya pendahuluan, pendahuluannya tolong dibuat lebih baku, lebih ilmiah, lebih standar internasional. Itu dia akan dibuatkan ya teman-teman ya. Tolong dibuatkan apa? Tolong dibuatkan rumusan masalah, tujuan penelitian, tolong buatkan desain kerangka teori, itu akan dibuatkan semua ya teman-teman. Jadi itu sehingga ya seorang mahasiswa pun nanti juga akan banyak berinteraksi dengan AI ketimbang dengan dosennya ya. Iya, termasuk tadi itu orang sekarang lebih suka pacaran dengan AI ya ketimbang pacaran dengan orang yang yang berjanji hadir juga nggak hadir kan. Tapi AI kan selalu hadir ya selama ada koneksi, koneksi jaringan internet. Nah, AI, sosiologi AI itu juga tentang penggunaan AI dan pengawasan surveillance jelas ya. Ada kontrol sosial, ada manipulasi opini publik, ada uh, di negara-negara tertentu mereka banyak melarang penggunaan depsi ya. Ya, karena itu dianggap sebagai teknologi mata-mata. Kalau dulu kalau nggak salah itu ada opini ya bahwa HP, HP Xiaomi itu juga dulu ada isu bahwa apa yang kita potret, apa yang ada di video potret, apapun yang ada di handphone kita itu bisa diakses di Cina katanya loh ya. Itu nggak tahu apakah benar atau enggak. Tapi yang jelas bahwa itu pernah muncul adanya kecurigaan bahwa HP Xiaomi itu semacam kayak mata-mata ya, mata-mata. Termasuk juga beberapa ce- seperti DeepSeek juga dilarang ya karena ada kemungkinan dia akan membacak informasi kita. Gitu. Dan lalu ada sistem pengenalan wajah ya. Oke. Nah, ini sudah lama. Ada pertanyaan teman-teman? Kelas 8A kan juga sudah. PKN juga Ya, sudah ya. Kayaknya Halim jawabnya itu. ini kayak teman-teman ini lagi puasa semua, termasuk juga kuliahnya puasa ini.
Pak, saya mau tanya, masih bingung gitu loh, Pak. Yang mana Sa- bingungnya? Sama Ya. yang tentang EA itu teman virtual. Nah, sebenarnya cara kerja EA itu seperti apa, gitu, Pak? Saya tuh kayak masih bertanya-tanya. Kan yang membuat teknologi itu manusia, gitu. Nah, berarti yang EA ini gimana gitu loh, Pak? Saya masih masih berangan-angan, saya belum masuk gitu loh, Pak. Kayak misalkan kita tanya, jelas apa ya, beri contoh judul tesis. Seperti itu langsung muncul semua. Nah, sebenarnya di balik AI ini berarti manusia kah atau benar-benar pure kayak robot seperti itu gitu loh, Pak. Nah, kalau seperti itu apakah juga termasuk kita melakukan interaksi sosial atau justru apa itu namanya, Pak? Interaksi apa gitu, Pak? Terima kasih. Oh ya, oke. Okmi ya. AI itu adalah dia mesin ya, mesin yang apa ya, yang bisa punya kecerdasan kalau nggak salah itu 3.000 Okmi ya, 3.000 kecerdasannya. Kita berapa ya? Kita di bawah mungkin seratusan ya. Dia 3.000 ya. Artinya dia bisa apa ya? Dia dilatih, ya, dilatih. Jadi yang melatih itu manusia itu Okmi ya. Dalam arti pemrograman itu sehingga dia bisa mengambil data dari manapun ya yang diambil. Lalu kecepatan untuk apa? Kecepatan untuk menginterpretasi. Coba Okmi misalnya masukkan tulisan ya ke PDF lah. PDF kalau yang ChatGPT minta PDF. Kalau yang DeepSeek itu nggak perlu PDF ya. Mungkin MS Word misalnya tulisannya nanti beri komentar. Tolong kira-kira kelemahan dari proposal ini apa gitu ya. Dia itu punya apa cara membacanya itu berbeda dengan kita Okmi ya. Cara bacanya coba tanya, kenapa kamu kok bisa cepet gitu ya? Ya, dia kan ngomong bahwa saya telah dilatih. Nah, cara membaca saya itu berbeda dengan cara membaca manusia. Tapi dia paham oknumnya. Jadi ketika kita minta menganalisis itu dia tahu, dia kayak melakukan scanning cepat itu sehingga dia akan memberikan apa ya? Bahkan bisa mengoreksi ya, bisa menambahi mengoreksi itu. Nah, jadi di balik itu bukan manusia, tapi benar-benar mesin ya. Benar-benar mesin. Tapi mesin ini sudah dilatih ya dengan apa? Dengan tadi apa? Ada deep learning ya, ada deep learningnya itu, ada mesin mesin learning dan deep learning, lalu ada uh, model bahasa, pemodelan bahasa itu, pemodelan bahasa. Walaupun memang awalnya itu dirancang mengikuti seperti kerja otak manusia ya. Tapi kerja otak manusia ini itu prosesnya itu ditiru lalu ditingkatkan gitu ya, ditingkatkan itu. Sehingga ada tiga tadi itu, jadi ada deep learning, pembelajaran mendalam, lalu machine learning, mesin yang berpikir, lalu ada pemodelan bahasa itu ya, sehingga dia bisa memahami semua bahasa itu ya, Pak Kumi ya. Ya, dia memahami bahasa semua bahasa ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, apapun ya. Dan kualitasnya berbeda dengan Google Translate ya, lebih bagus AI ketimbang Google Translate. Jadi dia kamu ajak bicara bisa, kan itu dia diskusi bisa. Nah, jadi itu tadi pertanyaan Okmi memang benar-benar mesin bukan apa? Bukan manusia ya. Jadi memang dia hasil dari kerja manusia selesai ya, selesai akhirnya dipakai kita, kita itu sudah benar mesin. Nah, tapi kalau kita lihat dari Gemini ya, Gemini yang baru ya, Gemini itu dia memberikan referensi bahwa dia menginterpretasi jawaban itu diambil dari diberikan link-linknya itu ya. Itu kan yang terbaru. Iya, itu tadi yang pertama pertanyaan. Yang kedua tadi gimana? Oke, tadi pertanyaan. Jadi kalau seperti itu, apakah itu termasuk interaksi sosial gitu, Pak? Atau ya bukan gitu? Karena kan di balik itu bukan manusia seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya interaksi ya, tapi sosial, tapi dampaknya sosial, Okni. Masalahnya interaksi ya, interaksi bahwa kita bertanya dia menjawab kan itu interaksi ya. Tapi sosial dampaknya iya, mengaruhi pikiran kita itu sosialnya. Sebenarnya itu interaksi sosial. Ya, Okni ya. Jadi apa?
berdampak pada kita gitu ya. Karena ada apa? Ada feedback gitu ya. Bayangkan ya kalau saya kemarin itu membuat apa ya? Membuat abstrak itu yang tak buat untuk konferensi ke Jepang itu murni AI ya. Hanya mungkin saya hanya memberikan apa ya? Memberikan uh, semacam gambaran singkat aja, tapi dia akhirnya membuatkan benar-benar membuatkan. Ketika apa direview sama orang Jepang itu 3 orang review itu sama masing-masing tolong diberi hipotesis gitu ya. Nah, itu tinggal saya masukkan. Ini coba di apa ya disesuaikan dengan saran review pertama yang diberikan hipotesis. Hanya hitungan detik ya langsung diberikan hipotesis. Ada interaksi sebenarnya ya, karena saling mengerti ya. Understanding itu yang paling penting ya, walaupun itu mesin tapi understanding kan gitu ya. Dan dampaknya juga ke sosial ke kita kan gitu ya. Nah, dampaknya tadi. Terus setelah itu saya minta tolong disesuaikan dengan komentar reviewer kedua ya. Reviewer kedua. Misalnya dia minta tentang metodologi ya. Kenapa kok metodologinya kok tidak ada kuantitatifnya ya? Kalau bisa itu melibatkan banyak banyak sampel ya, itu langsung dibuatkan gitu ya. Terus yang ketiga juga sama. Setelah itu saya submit dan diterima itu ya, admin ya. Artinya interaksi sosial ya. Mungkin justru di sini sosiologi itu yang harus sebenarnya tidak harus mengubah definisi, tapi yang jelas bahwa definisi sosiologi interaksi adalah ada apa? Ada interaksi, ada interact, lalu ada understanding gitu ya. Nah, cuma itu kan hanya buku-buku di SMA kan yang mengatakan bahwa interaksi sosial itu adalah interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Itu kan definisi yang kabur ya di buku-buku SMA ya. Tetapi setahu saya bahwa eh, definisi interaksi itu lebih ke arah bagaimana individu itu dia melakukan sebuah tindakan ya, melakukan tindakan, lalu ada perilaku di situ, lalu ada tindakan sosial, ada perilaku sosial, lalu ada komunikasi, lalu ada itu tadi itu ada feedback ya, ada feedback itu dan ya saya kira eh, dia juga saya ini mesin ya, saya itu mesin ya, yang berbeda dengan manusia human, tapi saya punya kecerdasannya gitu dan dampaknya juga ke sosial. Jadi kalau mungkin kalau pendapat pribadi saya itu tetap interaksi of me ya, karena melibatkan individu ya, interaksi, melibatkan individu dan mempengaruhi pikiran orang, jalan pikiran kita kan gitu ya. Dan dia akan selalu memberikan feedback apapun yang kita minta kan gitu ya. Apapun yang kita minta dia akan memberikan. Iya, itu of Oke, me ya. baik Pak. Jadi kalau misalkan nih kita menjelaskan di siswa SMA gitu, interaksi sosial sekarang itu berarti bukan hanya interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok. Kita juga bisa menambahkan interaksi itu juga terkait dengan manusia dengan mesin. Seperti itu boleh Pak? Atau Eh, Sebenarnya gini ya, of me, saya itu kan sudah tak koreksi lama ya, bahwa definisi yang di SMA itu kabur itu of me ya. Ketika mengatakan bahwa, dan buku saya yang konsep sosiologi itu sebenarnya mengoreksi itu. Karena kok tiba-tiba dikatakan bahwa interaksi itu adalah interaksi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Padahal interaksi yang pertama itu adalah seorang individu kan, individu lalu dia misalnya dia melakukan tindakan kan gitu, melakukan tindakan dulu. Jadi ini basisnya adalah individu, individu yang melakukan tindakan, ya tindakan itu kalau diarahkan ke orang punya motif kan itu, akhirnya punya motif intinya itu. Kalau awalnya pertama kan uh, tindakan, lalu perilaku, lalu tindakan sosial, lalu perilaku sosial. Nah, di situ ketika sebenarnya definisi dari interaksi itu ketika dia mengharapkan respon, mengharapkan respon yang diajak interaksi maksudnya ya. Tapi di sini adalah individu itu yang paling penting.
di situ. Bagaimana individu jadi melakukan tindakan, lalu melakukan apa perilaku, lalu melakukan perilaku sosial, lalu tindakan sosial, lalu ada kontak kan, ada kontak ya, lalu kontak, lalu ada komunikasi. Nah di situ ada feedback kan gitu ya, ada feedback, Ah, ada feedback, lalu terjadilah itu. Nah yang mungkin yang yang menjadi pertanyaan besarnya itu bukan di interaksinya itu, apakah melahirkan hubungan sosial gitu ya. Melahirkan hubungan sosial itu yang paling penting. Karena hubungan sosial itu akhirnya dibingkai oleh norma nilai kan gitu ya. Dari awalnya dari interaksi menjadi hubungan sosial. Nah, kalau kita lihat berita-berita di apa yang sekarang ini tuh banyak orang-orang remaja-remaja itu melakukan hubungan sosial. Tidak lagi interaksi, tapi melakukan hubungan sosial dengan apa? Dengan ChatGPT, dengan DeepSeek gitu ya. Sampai nangis-nangis, curhat itu ya. Ah, ya, kayaknya dan itu bisa dimungkinkan hubungan sosial itu ya ketika kita berinteraksi terus-menerus dengan dia. Bahkan dia langsung menyapa itu, Hai, hai Okni, bagaimana kabarmu Okni hari ini? Apa yang bisa saya bantu? Nah ya, kita melanjutkan lagi ya apa yang diskusi kemarin silakan. Nah, itu ada hubungan sosial sampai ke arah sana tuh ya. Tuh. Jadi setauku yang bermasalah itu definisi yang di buku SMA itu Okni ya. Itu. Ya kalau robot dengan robot mungkin bukan interaksi, tapi di sini kan ada individu kan itu ya, interaksi. Kan kalau kita bicara dengan orang-orang geografi itu juga dikatakan interaksi ketika manusia berinteraksi dengan alam gitu ya. Nah, itu bisa kita ambil ya dengan definisi geografi ya. Kalau geografi kan ekologi ya, ekologi. Bagaimana dia berinteraksi dengan alam itu ya, dengan alam. Iya. Jadi bukunya itu Okmi ya yang bermasalah ya di SMA. Itu sudah saya kritik udah dulu sebelum ada AI ya. Itu di buku saya yang sosiologi, konsep, metode dan teori nggak salah itu ya. Itu, itu karena dulu waktu itu saya hampir beberapa tahun itu mendampingi guru-guru SMA waktu itu ya untuk PPG ya. Dan di situ kok tiba-tiba interaksi adalah individu antar individu, individu kelompok. Enggak, tapi tidak sampai dijelaskan apa arti dari interaksi itu adalah sebenarnya ada respon balik ya. Respon balik, ada respon. Understanding-nya itu. Understanding. Nah, mungkin suatu saat ketika kita berinteraksi dengan ChatGPT itu dia bisa salah. Tapi kita harus ngomong, oh iya, bukan itu yang saya maksud. Nah, dia akan ngomong, oh minta maaf, gitu kan. Saya kira Anda itu. Itu ada interaksinya, ada feedbacknya. Ya, ada feedbacknya. Makanya disebut sebagai apa ya, sebagai yang luar biasa karena dia bisa berinteraksi dan sangat-sangat apa ya, yang melebihi manusia ya, cara berinteraksinya, kelebihannya itu ya. Misalnya. Bukan hanya eh, kalau dulu seperti ini ya, Okmi ya, contohnya seperti kayak Google ya, Google Search. Google Search itu mungkin bukan dikatakan interaksi ya. Ketika misalnya saya ngetik ke Google ya, Google misalnya tentang apa itu. Google itu hanya menunjukkan kan web ini, web ini, web ini, web ini. Nah, itu bukan interaksi ya. Itu tidak interaksi ya. Tetapi kalau ChatGPT itu diinteraksikan. Apa yang kita minta itu akan diberi ya. Akan diberi. Iya, gimana? Mungkin Baik, ada. Pak. Terima kasih, Bang, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi ya mungkin teman-teman ya. Misalnya kita ingin diskusi ya, mungkin lebih enak ketimbang apa. Dan iya betul ya. Jadi kelemahan kita itu, ya saya kemarin, ya kebetulan saya juga tanya Okmi ya itu ke ChatGPT ya. Kampus terbaik di dunia itu apa? Nah, dia memberikan 10 itu. Kenapa kok dia terbaik? Ternyata pembelajarannya itu beda dengan kita gitu ya.
pembelajaran mereka sangat interaktif ya. Mungkin nggak seperti kita ini ya. Saya ngomong 1 jam 2 jam itu tidak ya. Ya, dosen itu hanya sedikit ngomongnya, tapi banyak interaksinya. Itu ternyata itu semua kampus yang dikatakan oleh ChatGPT itu baik Harvard, Oxford, lalu ya itu semua itu kan. Sebenarnya nggak ada model-model ceramah ya. Ya, lalu model-model model-model project based learning, PJBL itu ya. Nah, ya jadi itu jadi selama kita dosen yang ngomong banyak, yakinlah bahwa pendidikan itu tidak baik-baik saja. Pak izin bertanya. Oh ya, silakan. Ya, Baik, ya, terima kasih. Mas Firdaus. Pak, kalau di dalam sosiologi digital, virtual, atau AI, atau internet, ini sebenarnya fokus objek kajiannya itu di mananya, Pak? Iya, Oke. objek kajiannya itu kita lebih melihat apakah hanya sebatas perubahan perilakunya atau mungkin di dalam virtual atau digital atau internet itu sendiri ada objek kajian yang bisa disebut sangat sosiologis gitu Pak, bisa untuk dilakukan kajian lebih jauh gitu. Baru disampaikan. Iya, oke. Ini ada fokus kajian tuh Pak. Coba ada yang lebih lagi. Ini virtual. Sebentar. Ini ada. Ini sudah langsung 4 ya. Iya, jadi definisi ya. Kita coba ke definisi lalu metode lalu fokusnya ya. Kalau yang sosiologi digital tadi adalah kajian dampak teknologi ya. Dampak teknologi digital pada seluruh aspek. Jadi sebenarnya digital itu, sosiologi digital itu lebih makro teman-teman ya. Karena dia menggawangi semua ya. Sebenarnya sosiologi internet itu pun masuk ke sosiologi digital ya. Bahkan sosiologi virtual masuk sosiologi digital. Bahkan sosiologi AI itu masuk ya. Karena ini kajian dampak teknologi ya. Secara keseluruhan terhadap ekonomi, politik, dan budaya. Lalu kalau yang internet itu kajian interaksinya saja teman-teman ya. Interaksi sosial di platform. Ya, kalau digital jelas dampaknya ya teman-teman ya. Misalnya nanti dampak Gojek teknologi. Saya ke teknologi kan itu kan Gojek. Aplikasi sebenarnya awalnya berupa dari aplikasi ya. Gojek itu berawal dari aplikasi lalu dia merambah kemana-mana kan gitu ya teman-teman ya. Nah itu. Nah, kalau ini adalah survei kajian interaksi sosial di platform, lebih ke arah ini ya, ke arah pembentukan tadi, pembentukan komunitasnya itu ya. Ya, dia uh, kalau kita lihat sosiologi digital ini dampaknya sampai keluar ya, keluar internet ya. Ya, kalau sosiologi internet ini lebih ke arah di dalam platform itu sendiri ya, bagaimana interaksi orang di dalam platformnya itu, di dalam media itu. Tapi kalau ini enggak sampai ke ekonomi ya. Nah, ya, misalnya bagaimana uh, GoFood misalnya itu bisa bisa mengubah lanskap ekonomi ya, budaya termasuk budaya orang ya, budaya offline tergerus gitu ya. Nah, kalau sosiologi virtual ini analisis konstruksi identitasnya lebih ke identitas ya, dan komunitas di ruang mayanya, tapi lebih ke arah identitasnya itu. Kalau yang virtual itu orang membangun identitas. Nah, kalau yang sosiologi AI itu adalah studi dampak AI pada struktur sosial ya, pengambilan keputusan dan ini relasi manusia mesin tadi itu ya, relasi manusia mesin. Kalau lihat dari fokus utamanya, sosiologi digital itu lebih ke transformasi holistik masyarakat oleh teknologi ya. Jadi ketika ada petani yang menggunakan teknologi, yaitu kajian dari apa? Kajian dari sosiologi digital ya. Ketika petani misalnya, ya itu bisa merambah kemana-mana ini ya. Kalau petani bisa ya. Kalau internet ini
pola komunikasi dan hubungan sosial di platform internetnya. Dia di dalam internet itu sendiri, nggak sampai keluar teman-teman ya. Kalau sosiologi internet ya, iya. Kalau dulu ya apa ya, seperti ya pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi ya, itu ada di apa di dalam ruang-ruang virtual atau blogosfer ya. Nah, sosiologi virtual itu lebih ke arah identitasnya, komunitas, norma yang dibangun ya, norma yang dibangun. Iya, norma yang dibangun itu. Dan sosiologi AI, dampak algoritma AI pada pekerjaan, keadilan sosial dan otonomi manusia. Ini bisa lihat dari ini ya, dari contoh-contoh teman-teman ya. Misalnya dampak e-commerce pada UMKM. Dampaknya bagaimana kalau menurut Anda, teman-teman? Apa? Dengan adanya e-commerce itu gimana UMKM-nya? Bisa lebih luas jangkauannya, Pak, penjualannya dan lain sebagainya. Bisa lebih luas UMKM-nya. Bisa, iya, artinya dia adaptasi kan ya. Iya. Adaptasi, iya, kalau nggak adaptasi dia juga tergilas ya. Nah, pengaruh pada demokrasi juga ya, pengaruh pada media sosial. Nah, yang kemarin itu, kalau nggak salah ini ya, ini kajiannya dari yang apa, yang Indonesia Gelap itu ya, itu adalah sosiologi digital ya. Karena dia sampai ke aksi kan ya, teman-teman ya, sampai aksi. Ya. Jadi kalau awalnya mungkin orang berdebat, berdiskusi di internet ini ya, sosiologi internet ini ya, lebih ke arah ke dalam ya. Lalu dia membangun identitas kan itu ya, di virtual dia membangun identitas. Nah, sampai meletusnya itu adalah sosiologi digital ya, sampai ke ini turun ke jalan itu ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah apa? Nanti agar teman-teman bisa punya ini ya, yang jadi penelitian teman-teman ini digital, sosiologi digital atau sosiologi internet atau virtual ya. Nah, kalau ini jelas ya, kayak ini adalah penggunaan ChatGPT dalam pendidikan ya. Ini bagaimana ya? Ya termasuk ini ya, perdebatan itu juga ya, bahwa sampai sekarang ini perguruan tinggi pun masih membuat buku ya, panduan ya untuk ChatGPT ini ya. Jadi kalau di Indonesia pun juga sama, masih membuat panduan ya, sejauh mana ditoleransi ya, berapa persen itu ya, ChatGPT ini menggunakan ChatGPT ini. Nah, di saat semua orang membuat panduan-panduan, kalau orang sosiologi ya berpikirnya ya dimanfaatkan aja ChatGPT itu kan ya. Jadi kenapa? Karena eh, walaupun Suruh konon, bikin paduan sekalian, Pak. kenapa? Ya, dimanfaatkan untuk bikin paduannya itu, Pak. Iya juga, iya betul, buat kan. Jadi ini kan kayak kayak gini ya. Memang kita selalu tertinggal ya, selalu tertinggal itu termasuk sosiologi ya. Sebenarnya sosiologi internet ini, lalu sosiologi digital semua itu bermula dari MIRC ya, kalau teman-teman mungkin tahu MIRC ya. Ada yang tahu MIRC ya? Belum, Pak. Oh, belum ya. Mas Firdaus nggak tahu MIRC. Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Atau mungkin saya memahaminya beda mungkin. Namanya MIRC memang. Itu memang dulu pertama kali sebelum ada Facebook, sebelum ada yang lain. Dan bahkan mungkin aplikasi-aplikasi seperti Facebook, seperti yang lain itu menggunakan MIRC ya, teknologinya MIRC. Jadi orang bisa membuat chatting, membuat apa forum untuk saling berinteraksi itu ya di sana itu. Nah, itu orang orang Barat itu sudah meneliti itu sosiologinya. Kita malah melarang dulu, nggak boleh itu. Sampai sekarang pun nggak boleh. Beberapa kampus itu nggak boleh, misalnya. Penelitian-penelitian itu nggak boleh. Nah, jadi termasuk ketinggalan ya. Akhirnya, eh, bayangkan
sosiologi digital, sosiologi internet, sosiologi virtual ini sudah berkembang pesat di luar ya. Kita masih bingung gitu ya. Ya karena banyak dilarang itu ya. Nah, termasuk juga sosiologi AI ini. Sosiologi AI ini banyak dilarang ya katanya. Eh, Bahkan Amerika sekarang aja ini ya heran dengan Pak Cina ya. Kok hebat Cina yang bisa menghasilkan apa ya? Apa orang-orang remajanya bisa menghasilkan chat yang bisa mengalahkan ChatGPT ya, misalnya ya, yang bisa mengalahkan ini. Ya, termasuk kita masih melarang-larang. Sebenarnya kalau melarang-larang, ya rugi sendiri ya. Kalau kita dilarang-larang menggunakan, sekarang membuat judul saja, itu nggak bisa lepas dari ChatGPT atau terserah mau. ChatGPT kan ya sekedar kayak Aqua itu teman-teman ya. Aqua tapi bisa klub kan, bisa klub, bisa apa namanya? Aquase ya. Artinya itu. Jadi orang lebih dan apa yang direkomendasikan itu lebih bagus teman-teman ya, judul-judulnya lebih bagus, judul-judul skrip tesis, lalu latar belakang itu kita hanya membuat dua kata, dua kalimat itu tolong dikembangkan jadi paragraf yang luar biasa teman-teman. Itu kalau Anda langganan ChatGPT itu dibuatkan referensinya itu tolong diberikan referensi per kalimat. Itu dicarikan referensinya benar-benar teman-teman ya. Jadi benar-benar dicarikan referensinya. Nah, itu. Nah, apakah ini bisa apa ya? Apa ini nggak boleh ya? Masalahnya kan gitu. Problemnya tetap aja kita menggunakan otak kita kan. Ketika kita menulis sedikit tadi itu kan otak kita. Lalu kita punya ide, tolong minta bantuan sama ChatGPT. Itu juga otak kita kan. Nah, ketika misalnya dirasa, kok kurang, ayo buat lebih bagus lagi. Ayo buat lebih ilmiah lagi. Wah, kamu kok goblok. Buat yang lebih ilmiah. Oh, itu dia malah dia termotivasi. Kalau kita panggil goblok itu dia termotivasi dia. Minta maaf, saya minta maaf. Apa yang saya tulis tadi itu mohon maaf. Gitu. Nah, ini itu ada interaksi tadi ya. Sampai dia akan membuatkan yang terbaik gitu ya. Lalu kita ganti apa? Ganti diksi yang lain. Tolong ini dikoreksi lagi. Itu jadi akhirnya nggak bisa terlacak teman-teman ya. Jadi ketika itu mainnya mungkin di ChatGPT, lalu kita minta ke Dopsi, lalu ke Gemini. Oh itu dikoreksi ke Gemini, tolong dibuat lebih apa ya, lebih standar internasional gitu ya. Dia akan membuatkan standar internasional. Dia akan memberikan apa, membuka poin-poinnya. Anda ah, yang dihilangkan ini kata nggak baku, yang dihilangkan ini katanya emosional ya. Bayangkan itu, dia detail sekali teman-teman ya. Kalau ini dihilangkan ini, ya, itu ya itulah apa yang tadi katakan Okmi itu adalah interaksi teman-teman ya, di interaksi. Bahkan tadi pertanyaan Okmi, sekarang orang di Jepang itu orang di Cina itu nangis-nangis. Itu curhatnya itu ke Depsi ya. Nah, itu. Jadi sudah sampai tatarannya hubungan sosial teman-teman ya. Apalagi dia, kenapa nggak membangun hubungan sosial ini? Karena dia tahu nama kita. Ya, jadi dia tahu nama kita, sampai dia tahu kebiasaan kita. Ah, makanya kan di situ dia siapa kamu dulu. Makanya eh, dengan orang yang berbeda itu hasilnya berbeda teman-teman ya. Maka di sini diperlukan kecerdasan juga ya. Tolong ditunjukkan siapa kita sebenarnya dan sedang apa. Itu diberikan apa? Diberikan background sehingga dia akan lebih apa? Dia akan lebih baik. Anda mungkin saya adalah profesor gitu ya. Dia lebih hati-hati dia. Iya, saya adalah profesor di bidang sosiologi. Saya lagi membuat penelitian. Tolong ini dibuatkan 10 judul tentang apa gitu ya. Nah, dia akan memberikan 10 judul. Dari 10 judul ini tolong satu aja yang paling bagus menurut Anda ya, Pak. Dia akan yang paling bagus judul ini. Kan itu ya, judul ini. Nanti dibawa ke Gemini.
apakah judul ini menarik? Ya, menarik. Itu ya. Ini judul Anda menarik dan sudah relevan gitu ya. Ehm, Bisa nggak judul ini diubah? Tolong, akan diubahkan seperti itu. Ya. Ya. Jadi pertanyaan ke Mas Firdaus, jadi ini agak berbeda Mas ya, antara sosiologi digital ini itu lebih ke arah digital, apa, teknologi digital itu berdampak pada orang. Ya, bisa saja dia tidak harus di dalam komunitas online itu ya, kan gitu ya. Ya, yang penting digitalnya aja kan gitu ya. Nah, kalau yang sosiologi internet itu benar-benar dia mempelajari orang yang benar-benar engagement ya. Engagement dia benar-benar dia itu kayak ada di dalam komunitas online itu dia hidupnya di dalam komunitas online. Ya, makanya kenapa kok ada Facebook itu kan ada akun Facebook itu kan ya. Akun Facebook ini kan menandakan bahwa dia adalah representasi dirinya dan orang lain tahu bahwa itu adalah saya gitu ya. Itu adalah kita. Dan kita juga update bahwa kita masih hidup gitu kan gitu ya. Kita masih hidup. Nah, lalu eh, kita akan diberikan kita akan diberikan apapun sesuai dengan algoritma apa yang kita sukai itu ya misalnya kalau kita sering melihat burung-burung itu misalnya Anda akan banyak rekomendasi tentang pasar burung kan gitu ya ya itu artinya itu adalah benar-benar kita ada yang di dalam dunia online itu adalah sosiologi internet. Lalu sosiologi virtual juga hampir sama dengan sosiologi internet, tapi dia lebih ke arah game ya. Game online itu juga termasuk apa ya? Ya, lebih ke arah apa itu? Iya. Hmm, ya, game-game itu ada di sini ya. Ada di sini. Tadi disebutkan ada COC ya, Clash of Clan seperti itu. Lalu sosiologi AI ini lebih ke arah sebenarnya ini hampir mirip dengan digital teman-teman ya. Ya kita nggak perlu akun ya di sini ya, tapi benar-benar eh, lebih spesifik ya. Kalau digital ini sangat-sangat luas ya digital macamnya ya. Tapi kalau sosiologi AI ini lebih spesifik ya kecerdasan buatan itu aja ya. ChatGPT ini yang selalu berkembang ya dan ya. Dan lalu tentang ini ada ini ya, ada tantangan khususnya adalah kesenjangan digital ya dan keberlanjutan teknologi. Artinya kasihan mereka yang tidak menggunakan itu ya. Ya, misalnya ini yang kita ini kalau di Indonesia itu fokusnya lebih ini teman-teman ya, kesenjangan digital ini ya, yang harus menjadi apa ya, keprihatinan kita ya. Jadi kan Anda mungkin di sini enak jam 1 malam GoFood gitu ya, misalnya pesan mie gacuan gitu ya. Datang 24 jam. Ya coba Anda misalnya di Papua. Mie gacuan juga datang ya. Ya, ini kesenjangan digitalnya di sini ya. Iya, ini sangat apa ya, yang harus menjadi perhatian khusus di ketika kita belajar tentang sosiologi internet digital ini adalah di sini nih, kesenjangan digital ini. Nah, kalau yang sosiologi internet ini adalah disinformasi ya, ketergantungan pada platform ini yang akhirnya terjadi polarisasi, ya. Polarisasi, polarisasi uh, sosial, digital ya. Dan kita merasakan betul ya tentang masyarakat kita yang terpecah itu ya, karena pemilu ya. Itu sebenarnya adalah ini ya, sosiologi internet ya, terpecah hingga sekarang ya. Apakah iya? Dan saya kira kok belum ini ya, belum belum mencair ya, akibat polarisasi sosial itu ya. Polarisasinya sebenarnya di dunia maya sebenarnya. Ya, dia nggak tahu orang-orang sekitarnya itu, tetangganya itu tetangga berseberangan dia nggak tahu. Ya, kalau tetangganya yang anonim, tapi ada di dunia itu. Nah, lalu ini adalah, iya, sosiologi virtual lebih ke arah ini ya, bagaimana double identitas gitu ya, orang double identitas sehingga nanti ini akan banyak
yang berbahaya teman-teman ini adalah di sini nih, disosiasi identitas ya. Sehingga ini luar biasa ini. Ini banyak pembunuhan-pembunuhan teman-teman ya. Banyak pembunuhan. Ya, eh, coba teman-teman, bagaimana orang muda yang terjadi mutilasi itu juga termasuk di sini ya teman-teman ya. Mutilasi itu ya. Jadi orang mikirnya gampang cari uang. Apa? Tinggal merayu, open BO, ya open BO, merayu. Nah, lalu dia belajar bagaimana cara mutilasi, belajar cara membunuh, bagaimana dia belajar cara macam-macam. Apalagi ini terbiasa dengan game-game yang aneh-aneh gitu ya. Game-game yang aneh-aneh itu, nah ini semua tidak bisa diremehkan. Karena menurut Piaget, apa yang dipakai orang akan apa yang di setiap hari di dalamnya orang itu digunakan orang itu akan mempengaruhi pikiran orang. Nah ini sini ya teman-teman ya. Ini adalah fokusnya sosiologi virtual ya misalnya mendeteksi anak-anak yang suka game-game tertentu itu ya misalnya itu juga fokusnya di sini nih ya. Gitu. Dan itu pasti akan mengalami double identity ya. Kepribadian ganda itu ada di sini nih, teman-teman ya. Jadi ini fokusnya sosiologi virtual ya. Nah, kalau yang ini adalah dehumanisasi ya. Bias algoritma yang ya ini mungkin akan segera ini sebenarnya ini. Tapi sudah ya, kayaknya orang sekarang lebih curhat dengan apa ChatGPT kok ketimbang curhat ke temannya karena curhat ke temannya nggak akan mungkin lama, butuh waktu yang lama ya untuk ditanggapi. Dan ditanggapi pun belum tentu cocok ya, belum tentu connect. Tapi kalau ChatGPT pasti connect teman-teman ya. Weh, kamu salah, bukan itu maksud saya. Dia akan minta maaf itu ya, itu ya. Dan akan kehilangan pekerjaan pasti itu teman-teman ya. Jadi nanti itu bayangan saya 10 tahun ke depan kampus-kampus itu dosennya sedikit teman-teman ya. Jadi sudah apa ya? Nggak seperti ini lagi kita face to face ini, lebih ke asinkronus ya. Misalnya tinggal video-video, tinggal pembelajaran, banyak tugas-tugas di situ yang bisa apa? Bisa. Tapi artinya orang yang melakukan itu nanti mahasiswanya enjoy teman-teman ya, karena apa ya? Tadi itu karena kemampuan virtualnya ada ini ya, semakin teknologi virtual semakin canggih kan gitu ya. Sehingga orang seperti kayak main game ya. Seperti main game itu nanti pembelajaran berikutnya ya ke depannya sehingga dia akan ketagihan ya. Ketagihan belajar itu ya nanti nih. Dia jadi akan belajarnya siang malam ya. Kalau ada waktu siang dia akan menggunakannya, malam dia akan gunakannya untuk belajar ya. Nah, itu saya kira mungkin 10 tahun lagi mungkin atau 5 tahun lagi mungkin lebih cepat ya. Yang seperti itu. Ya. Ya, Mas Firdaus. Baik, Firdaus. sangat, sangat menarik ya, Pak. Iya kan, Pak? Eh, Ya. ya, terkait itu tadi, Pak, apa dua tantangan khusus itu di sosiologi virtual dan sosiologi AI ini. Mungkin saya bukan menambahkan ya cerita aja, Pak. Jadi kayak misalnya apa anak-anak remaja sekarang itu yang masih di jenjang SMA itu mereka kan juga banyak sekali tuh kecanduan game, bahkan em, mengabaikan gurunya saat pelajaran. Nggak hanya yang cowok, yang cewek juga kecanduan sosmed gitu, Pak. Jadi apa? eh, saya pernah itu tanya kemarin juga saya ceritakan ke kelasnya Pak Agus itu. Saya tanya begini, Pak. Ketika kalian misalnya dapat main game gitu, itu sebenarnya eh, kalian mencari sesuatu apa gitu? Atau kalian main sosmed itu sebenarnya kalian mencari apa gitu? Yang membuat saya kaget kan mereka jawabannya adalah saya nggak mencari apa-apa, Pak. Bahkan saya juga sempat itu stuck gitu, bingung. Kayak mereka menyadari ada satu momen gitu mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu nonsense gitu, Pak. Tidak bermakna gitu. Nah, itu menurut Pak Zeki mungkin ada apa kajiannya seperti apa gitu, Pak?
Oh iya, Mas. Jadi apa? Ini semua orang galau ya. Jadi tidak hanya apa ya, semua galau ya. Sekarang ini ya tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga ya. Itu kecanduan game itu. Hampir semua ya. Jadi seperti yang remaja tadi ya. Dan tidak hanya itu ya, itu TK ya. Itu sudah dibiasakan orang tua itu memberikan gadget ya, handphone-handphone canggih itu. Karena apa? Karena sibuk ya. Ini kan ada semacam kayak gini ya. Dia nggak, dia tidak apa ya, asisten rumah tangga, apa ya, ART ya. Dia malah sekarang menghindari ART itu, asisten rumah tangga itu. Sehingga cukup diberikan gadget itu. Diberikan gadget, lalu mungkin yang menunggu adalah orang tuanya ya, orang tuanya yang sudah sepuh itu ya. Dan anaknya pasti dia mau karena di gadget itu. Nah, itu sudah terbentuk dari kecil ya. Eh, Terbentuk dari kecil. Terus sampai yang usia-usia SMA itu juga ya pasti dia game ya, mainnya game atau juga drama Korea ya. Dan waktunya full untuk itu ya. Waktunya untuk full. Sehingga orang itu kayaknya sekarang itu perempuan atau anak-anak muda itu lebih suka di kamar nggak salah itu ya. Lebih di kamar sendirian gitu ya. Orang tuanya manggil, makan itu ya. Itu pun makan itu manggilnya berkali-kali ya. Makan, makan. Itu bisa 10 kali baru dia makan. Nanti mandi juga sama mandi. Ini, wah itu juga nggak satu kali dua kali, terus itu mandi itu ya, sekali. Dan ini luar biasa ini banyak. Termasuk guru-guru di sekolah juga sama ya. Itu juga mereka kalau yang sekolah-sekolah yang tidak dilarang ininya ya gadgetnya itu ya sama dia lebih fokus ke. Nah, yang jadi problem adalah kenapa sekolah-sekolah itu pro terhadap penggunaan itu, Mas Firdaus. Dan itu yang menjadi masalah. Akhirnya apa? Ini kan semacam ini ya, kalau kalau dari sisi saya, ini kan dilema ya. Sekarang banyak SMA itu pasti pakai gadget. Aku pakai handphone canggih ya. Alasannya bahwa pembelajarannya ada di situ kan gitu, Mas Firdaus. Iya kan? Nah, ini sebenarnya kayak apa ya? Bumerang itu sebenarnya itu ya. Bumerang. Akhirnya anak-anak itu benar-benar, wah sudah, ya hanya berapa persen nih digunakan untuk pembelajaran itu sebenarnya. Tapi selebihnya kan untuk ya untuk tadi untuk sosiologi virtual tadi untuk senang-senang sebenarnya. Kan itu, Mas. Nah, saya tidak membayangkan kenapa sekolah kok meregulasi seperti itu. Nah, ini juga perlu didebatkan regulasi ini ya. Tapi kalau saya lebih sepakat dengan ada di pesantren-pesantren itu ya, jadi regulasinya ya, apa ya tidak boleh menggunakan handphone itu ya. Kalau pesantren ya, kalau pesantren ya, sehingga kita nanti bisa dilihat ya, nanti itu ya apa moralitasnya bagaimana perbedaan antara yang yang apa ya. Artinya gini, kalau kita dari sosiologi itu kan penting artinya interaksi ya. Kalau dia interaksi terus dengan mesin ya apa? Kan gitu. Interaksinya itu dengan mesin terus itu ya masalahnya. Itu loh. Nah itu nanti kan kita nggak tahu normanya. Makanya kan kita ini kan hanya tahu ya pembunuhan-pembunuhan sadis itu semuanya karena itu. Mereka menyendiri, lalu mereka memberikan taktik kan gitu ya. Mereka kena pinjol, bagaimana cara pinjol ini, maka mereka kasihan sekarang itu adalah PSK online itu kasihan itu banyak dibunuh itu. Kan itu ya. Nah, jadi, targetnya adalah sekali dia open BO, oh dia punya perhiasan, oh dia punya sepeda motor, open BO lagi yang kedua, dibunuh itu Mas. Iya, oh itu luar biasa ini. Ini efeknya itu ya, luar biasa seperti itu. Jadi kayak norma nilai itu sudah cair lah. Kalau dia nggak pernah berinteraksi dengan orang tuanya, dia nggak pernah berantai ya. Dia nggak pernah ya, jarang sekali berinteraksi dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan teman sebayanya juga sangat jarang. Nah itu. Bahkan mungkin teman-temannya ya satu satu aliran ya misalnya sesama penggemar game ini apa itu ya, dia bertemu kopi darat itu dulu bahasanya kan dulu kopi darat ya. Oh iya. Oh itu Mas. Ya apa yang mesti itu yang tadi Kalau teman-teman coba Mas Firdaus itu menurut Mas Firdaus bagaimana SMA itu meregulasi itu SMP SMA. meregulasinya justru malah banyak memang ya itu tadi yang disampaikan Pak Jeki ya.
apa banyak pembelajaran itu memang melalui virtual itu kan, melalui media sosial, melalui virtual gitu. Banyak guru juga memanfaatkan hal tersebut kan untuk memudahkan pembelajaran dan lain sebagainya juga. Anggapannya kan juga untuk apa siswa-siswi ini lebih mau belajar, terdorong, tertarik untuk belajar gitu, Pak. Eh, tapi ini menarik tadi yang terakhir disampaikan Pak Jeki itu apa terkait dampak-dampak tadi kehilangan norma apa segala macam itu kalau misal saya kategorikan sebagai eh, isu kesehatan mental gitu gimana Pak ya? Ya bisa, saya ke sana. Jadi kan awalnya kan memang kebutuhan ya, kebutuhan dalam apa. Tapi akhirnya kan ketergantungannya tinggi, Mas. Ini kan ya tidak hanya orang lain, anak saya juga sama, nggak bisa. Jadi Jadi kalau misalnya saya bayangkan ya, ditelepon sama misalnya pamannya itu nggak kan diapekan, Mas. Dia lebih suka tetap. Ah, hanya menerima telepon itu hanya berapa menit ya? Enggak, dia tuh berdua gini, Mas. Ambil dua telepon, tapi akhirnya nggak connect kan? Nggak connect, ya gitu ya. Iya, nggak connect akhirnya. Maka Bapak Ibu mungkin ini yang menarik. Coba pertanyaan Mas Firdaus itu apa? Ini sekolah itu apakah harus meregulasi itu membolehkan ya? Izin Pak Oh, silakan. masuk. Oke. Eh, Selamat siang Pak Jeki dan juga teman-teman semua. Eh, saya ini adalah generasi baby boomers ya Pak, di mana pada saat saya waktu SMP dan SMA itu saya masih belum mendapatkan pelajaran sosiologi. Jadi pelajaran saya itu lebih ke IPS aja gitu Pak, masih belum fokus ada mata pelajaran sosiologi pada saat itu gitu. Nah, dalam perkembangan sekarang ini, di mana sosiologi itu di SMP dan SMA itu kan sekarang sudah ada tuh Pak mata pelajaran sosiologi mulai zaman anak saya yang besar itu sudah ada. Itu saya pikir bisa memberikan ini ya Pak sedikit guideline mereka gitu buat kedepannya itu bagaimana mempelajari perilaku ini itu bisa menjadi filter bagaimana mereka menghadapi perkembangan teknologi. Saya cerita nih Pak nih, saya Ya. pernah jadi korban AI gitu. Jadi suatu ketika saya itu pasang status Pak. Saya pasang status 571 kilometer darimu gitu. Nah, suami saya tuh lihat, loh maksudmu ini apa gitu kan gitu. Saya waktu itu posisi lagi di Jogja. Saya di Jogja 571 kilometer itu saat itu saya ini Pak memanfaatkan teknologi AI dengan di Meta Pak di WhatsApp Meta itu saya nanya jarak Surabaya ke Jogja itu berapa kilometer gitu. Kebetulan sekali saya itu men-screenshotnya Pak. Dan Meta itu menyebutkan jaraknya itu 571 kilometer gitu. Sedangkan kalau misalnya kita googling gitu, ternyata 571 itu antara Jogja ke Jakarta gitu. Nah, Meta itu ketika saya jelaskan loh, aku tadi ngechat di Meta itu 571 itu jarak antara Jogja ke Surabaya gitu loh kan. Nah, coba cek lagi gitu kan. Saya cek lagi di Meta itu, Pak. Ternyata berubah, Pak, itu Pak Meta itu, Pak, jawabannya itu, Pak. Jadi menurut saya sebenarnya perkembangan teknologi ini di satu sisi itu memberikan kemudahan kita untuk berbagai hal agar lebih memudahkan kita baik berinteraksi ataupun mendapatkan informasi. Tapi terkadang informasi yang kita dapatkan kalau kita tidak benar-benar memfilter itu menyesatkan, Pak. Akhirnya kan kalau itu diteruskan, untungnya saya sih nyekrinshot ya, Pak. Kalau itu diteruskan kan bisa buyar itu, Pak. Saya gegeran sama suami saya, Pak. Nah, saya harapkan, saya berharap gitu, Pak, ke depannya itu di dunia dan itu yang disampaikan kepada anak-anak mulai dari SMP maupun SMA. Jadi jangan sampai pemanfaatan teknologi ini
kita dapat remahan yang kesalahannya gitu loh Pak, dapat jelek-jeleknya gitu. Sedangkan sebenarnya perkembangan teknologi ini kan diharapkan ke depannya itu memudahkan, harapannya kemarin waktu dia diciptakan dan lain sebagainya itu adalah untuk memberikan kemudahan ataupun memberikan ini ya Pak ya, pengetahuan lebih kepada kita. Saya kira itu aja Pak. Saya cuma pengen berkomentar itu aja Pak. Terima kasih Pak Jeki. Oke. Mungkin waktu itu apakah ada salah tulis Bu ya ketika jarak tadi itu Jogja sama Surabaya? Saya saya jarak antara Jogja dengan Surabaya gitu aja Pak. Nah, itu langsung muncul jawabannya itu adalah 571 kilometer gitu. Itu kebetulan sekali saya juga men-screenshotnya gitu. Nah, ketika saya mencoba ketika suami saya setelah berkomunikasi itu terus saya mencoba untuk chat lagi dengan Meta, itu berubah lagi Pak jaraknya itu Pak. Itu Pak. Oh Atau waktu itu dia Metanya lagi bingung ya. pusing atau gimana Dia, itu. dia bingung Bu, karena mungkin Surabaya itu mungkin ya. Oh gitu ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Kalau sama dengan ini ya, sama dengan kayak Google Map. Google Map itu misalnya kita dari Ponorogo ya, ditulis Surabaya juga bingung juga dia. Tapi kalau ditulis Unesa Lidah itu dia langsung dia. Iya, tapi kalau Surabaya karena dia bingung juga ya, ini Surabaya mana ya? Mungkin harus minta detail atau kayak Iya, gimana ya Pak betul. ya. Betul, detail Mungkin itu kayaknya gitu. lebih apa ya? Cuman Iya, waktu saya nanya yang kedua kalinya itu saya menggunakan pertanyaan yang sama Pak. Saya copy, saya paste, dan itu jawabannya berbeda. Itu di iya, Meta ya Pak ya, di Meta iya, WhatsApp itu Pak. iya. Makanya tadi seperti saya katakan bahwa kita juga harus hati-hati dengan teknologi tadi. AI itu tidak selamanya benar ya, maksudnya ya. Jadi dia pusing juga kadang-kala ya. Dia jadi makanya dia kita bisui juga nggak apa-apa dia kan minta maaf gitu. Iya, iya karena dia makanya dia itu punya pikiran masalahnya, punya pikiran. Saya kira ini maksud saya gitu. Dia ngomong gitu kan gitu. Berarti dia punya pikiran kan gitu masalahnya. Ya, oke. Oke, bagus pengalamannya Ibu ya. Jadi memang kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati karena apa? Eh, belum tentu ya, belum tentu itu. Seperti kan banyak orang cerita bahwa kok itu ya eh, Google Map sampai lewat kuburan gitu kan pernah ya. Ya, kan? Dasar. Ya nyasar ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Silakan mungkin teman-teman bisa ini yang apa? Tadi kan bagaimana apakah perlu anak-anak SMA, SMP, SD itu diberi teknologi itu ya di sekolah? Izin masuk, Pak. Oke, siap. Ya, seperti yang Mbak dikatakan Mas Yudhita. tadi, eh, sangat berbanding terbalik dengan yang ada di sekolah saya gitu, Pak. Iya. Karena pada dasarnya sekolah berbasis pondok pesantren memang dilarang untuk membawa dan menggunakan barang elektronik seperti itu. Jadi dalam di sekolah ini tidak hanya santri-santri yang bersekolah di sana, Pak. Jadi ada anak luarnya seperti itu. Nah, terkait anak luar tersebut memang juga dilarang untuk membawa HP. Begitupun jika mereka membawa, nantinya akan dititipkan kepada sekolah. Jadi dalam pembelajaran itu memang tidak ada dan tidak menggunakan hal-hal yang berbau teknologi, kecuali guru ketika menjelaskan menggunakan proyektor dan LCD. Nah, hal itu namun tidak menutup kemungkinan mereka untuk bisa menggunakan teknologi, Pak. Karena ada pelajaran TIK seperti itu, Pak. Yang dimana mereka itu diwajibkan dan diharuskan masuk ke lab komputer. Namun Pak, yang menjadi fokus saya di sini, mereka itu nantinya akan mengalami keterlambatan dalam menerima teknologi, Pak. Ketika sudah lulus ataupun ketika memasuki perkuliahan. Jadi ada culture shock yang mereka rasakan seperti itu, Pak. Ah ya betul ya. Iya betul ya. Ini juga dilema ya. Ketika memang kampus juga sama kan ya. Di kampus ya Mas Berdua juga sama ya. Ya juga pakai pakai itu ya. Tetap pakai. Tapi kalau nggak tahu ya. Kalau mungkin mahasiswa
itu masih bisa memfilter mungkin ya, nggak tahu. Ada yang bisa memfilter, tapi anak-anak SD, SMP, SMA ini itu akhirnya ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, ini kan tadi yang di Pak Yudita kan tadi yang ya, merasakan tadi kesenjangan ya. Efek dari kesenjangan digital tadi ya. Efek dari kesenjangan. Sebenarnya berkah itu, Kak, Pak Yudita, berkah kok sebenarnya. Kalau menurut saya loh ya. Karena nanti itu teknologi itu akan semakin friendly, semakin friendly. Jadi eh, istilahnya gagap teknologi atau culture lag itu kayaknya saya kira enggak ya, karena teknologi semakin semakin lama semakin cepat semakin bagus. Ketika misalnya dia SMA pun di Bangkalan itu nanti dia kuliah di UNESA, UNER itu adaptasi teknologinya akan cepat ya, karena teknologi semakin semakin mudah, iya tak? Kan nggak ada yang semakin semakin sulit, semakin cepat, semakin mudah teknologi itu. Jika orang belajar hanya hanya mungkin 1 jam ya, 1 jam sudah bisa. Jadi nggak ada istilah apa ya, culture lag itu kayaknya enggak. Culture lag itu orang gagap itu yang menggunakan itu enggak. Sekarang ini ya, mungkin malah kebalikannya ya, kebalikannya. Tapi kalau yang tadi kesenjangan digital ya, misalnya eh, di Bangkalan, terutama yang arus baya yang ke mana, yang ke utara itu misalnya malam-malam malam-malam masih bisa beli nggak ini ya Pak Iko? Apa bebek sinjai itu? Nggak bisa, Pak. Jangankan ke arus baya di daerah saya itu adanya yang sekarang ini yang ada kemajuan gacoan, Pak. Baru didirikan. Oh, mega cuan ya. Iya, oke. Tapi mungkin variasinya kan beda ya dengan yang di Surabaya ya, misalnya ya. Oh, misalnya malam-malam pilihannya banyak kan? Pilihannya banyak. Iya, pilihannya banyak dan mungkin hanya orang-orang tertentu itu aja Mbak Yudita. Ada kesenjangan digital artinya yang menggunakan tadi untuk pesan makanan itu nggak banyak ya. Mungkin karena ada kesenjangan tadi. Kesenjangan ini bukan karena gaptek ya, bukan karena culture lag enggak. Ya karena nggak punya handphonenya, nggak punya handphonenya misalnya. Atau karena nggak familiar, nggak memakai itu ya, nggak memakai itu. Tetapi ya seperti yang dirisaukan Mbak Yudita tadi sebenarnya tidak. Kalau menurut saya tidak ya. Jadi dia dari SD sampai dia SMA itu di Bangkalan di pondok, lalu dia kuliah misalnya, saya tadi tidak akan mengalami culture lag ya, karena tadi itu teknologi semakin mudah. Justru malah dia terbebas sekian tahun itu ya, ya dari apa? Kesehatan matanya bagus, ya kan, tidak kena radiasi. Ya radiasi bertahun-tahun ini berbahaya kan gitu. Ya, kesehatannya bagus, mentalnya masih bagus, kan gitu. Kan. Jadi teknologi ini nggak perlu membutuhkan yang tinggi-tinggi ya, kecuali coding, kecuali dia programmer ya. Tapi kalau hanya sekedar menggunakan untuk pembelajaran, saya kira kok nggak serumit itu. Ya, mungkin nggak perlu risau, mungkin lebih bagus Mbak Judita ya. Iya, Pak. Baik, terkait penjelasan Bapak tadi yang menjelaskan mereka akan merasa bebas dan senang gitu, Pak. Namun di sini kelemahannya juga mereka tidak memfilter apa-apa yang terjadi di media sosial atau lain sebagainya. Kebanyakan kan memang terkait kasus dan lain sebagainya yang eh, hamil di luar nikah atau pergaulan bebas itu dari anak-anak yang sebelumnya terbungkus gitu, Pak. Dalam bahasanya mereka belum mengenal dunia luar. Nah, ternyata setelah mereka keluar, oh kok menarik. Jadi menarik apa ya, Pak? Mereka untuk melakukan dan merasakan belum sebelumnya belum dirasakan gitu, Pak. Ambil di luar nikah ya. Ya, seperti pergaulan bebas dan lain sebagainya, menggunakan obat-obatan seperti itu, Pak. Itu karena apa kira-kira Mbak Judita? Itu karena memang apa banyak narkoba di sana itu ya. Kenapa kira-kira? Bukan, Pak. Kalau menurut saya itu terkait kebebasan dalam berekspresi yang mereka sebelumnya belum merasakan gitu, Pak. Menggunakan HP dan bermedia sosial, jadinya mereka kan belum mengetahui hal itu ya, Pak, ketika mereka mondok. Dan ketika sudah keluar, ternyata ada teman yang mungkin salah pergaulan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka diajak dan
kecanduan dan merasa senang, merasa oh seperti ini ya dunia luar seperti itu Pak. Ya kalau itu mungkin ada masalah di internal pondoknya itu, jadi kayak moralitas pondok nggak sampai masuk kan gitu, jadi kan gitu. Ya Sama karena individunya ya Pak. karena ya ya tadi kan yang saya kritik kan pendidikan yang non pondok, tapi sebenarnya pondok juga sama. Jadi kayak kiai dengan banyak santri yang begitu banyak nggak mampu untuk apa menginternalisasi ya bahasanya tadi. Saya katakan tadi bahwa kenapa kok kampus-kampus di luar negeri yang tadi itu 10 kampus terbaik itu karena ini pembelajarannya lebih ke arah diskusi kritis itu enggak, bukan hanya sekedar diberi kasih ini enggak. Jadi kalau dampaknya itu ya, dampak kalau orang hamil di luar nikah itu apa? Dampaknya pada diri sendiri, dampaknya pada orang tua, dampaknya pada pondok pesantren, dampaknya pada keluarga, itu nggak pernah dijelaskan gitu ya. Jadi kayak apa ya? Jadi sama sebenarnya ada kelemahan dari model model pembelajaran di pondok dengan di luar pondok itu adalah kurangnya ini ya, kurangnya masuk apa yang ditransferkan itu hanya sekedar konsep, hanya sekedar mungkin banyak hafalannya atau apa itu. Tapi belum sampai apa kalau dalam bahasa itu ya, belum sampai kesadaran ya, belum sampai kesadaran tadi bahwa memang pondok perlu memberikan semacam ini ya bahwa hati-hati di luar sana, bahwa di luar sana itu akan ada banyak rintangan gangguan dan tetap hati-hati, artinya tetap bahwa tidak hanya pondok pesantren ya, tapi juga sekolah-sekolah yang lain juga harus menekankan itu bahwa ini hati-hati ya. Ini salah sedikit aja hancur ya. Salah sedikit aja hancur. Ya, karena interaksinya luar biasa ya. Interaksi di virtualnya luar biasa itu. Dan iya. Jadi kayak mungkin kalau saya ada ini ya, ada kelemahan di pendidikannya Mbak Yunita ya. Jadi kayak belum sampai ya, belum sampai apa ya, sampai ke arah kesadaran kalau menurut orang sosiologi itu ya. Sehingga kalau orang susah sadar, nggak mungkin dia melakukan itu misalnya. Jadi bukan terus mungkin tadi kesannya menangkap bahwa anak di pondok pesantren nggak diberi HP itu, setelah itu dia keluar kan gitu. Keluar lalu apa ya, gampang dipengaruhi ya mungkin berinteraksi dengan orang-orang. Ya, ya memang ada fase-fase ya, ada fase-fase. Tapi apa ya, hampir di luar nikah ini kayaknya sudah umum ya. Bukan hanya masalah di Madura. Amin. Itu kayaknya sudah ini sudah Hamilnya banyak. bukan karena HP gitu Pak ya. Bukan karena HP, bukan. Ya, bukan karena tontonan-tontonan di situ juga. Ya, karena apa ya, Pak Wildan? Apa? Kalau Kiai ngomongnya imannya nggak cukup kan, kan gampang kan Pak Kiai ngomongnya. Imannya kurang kan, kan. Iya. Iya. Dan sebenarnya kan Madura kan sudah punya solusi untuk mengatasi hamil di luar nikah itu kan dinikahkan lebih dulu. Kan itu ya. Ya, Iya. bahkan bagus loh Madura itu solusinya bahwa mereka dinikahkan dulu itu saya kira bagus. Walaupun secara undang-undang melanggar ya, tapi bisa menyelamatkan menurut saya ya. Itu bisa menyelamatkan dan itu kearifan lokal Madura sebenarnya. Iya kan? Karena tadi itu bahwa dia mondok di pesantren lalu dia dekat dengan kiai kan kadang-kala itu dan orang tuanya juga dekat dengan kiai. Lalu biasanya itu interaksi antara kiai dengan dengan orang tua santri itu akhirnya sering sering terjadi apa ya penjodohan-penjodohan itu biasanya dan sebenarnya itu sudah bertahun-tahun gitu ya berhasil ya dan akhirnya nanti sebenarnya hidupnya lurus-lurus saja kok akhirnya dia nanti berusaha kan gitu perempuannya punya usaha kan usaha kecil-kecilan nanti jadi usaha besar kan gitu artinya kan orang Madura ini kan punya kearifan lokal ya dia dengan banyak wirausaha dan justru malah sekarang ini kampus-kampus manapun menekankan wirausaha kan gitu. Ya, sekarang itu malah harus wirausaha. Jadi sebenarnya Madura itu sudah punya kearifan lokal yang bagus sebenarnya dari sisi tadi ya. Berhati-hati, berhati-hati menikahkan lebih dulu dan apa ya. Sebenarnya orang Madura ini
menurut saya malah yang tidak kena mimpi American Dream itu ya. American Dream itu adalah kayak sekolah yang tinggi-tinggi, lalu nanti mencari pekerjaan, lalu punya rumah dulu, punya mobil baru menikah. Kan gitu. Ini kan berat ya. Kuliah dulu, punya rumah, punya mobil, baru menikah. Itu American Dream ya. Ini banyak apa? Banyak yang apa ya? Yang dirasakan oleh teman-teman ya. Tapi ya, orang Madura nggak kena American Dream ya. Dia lebih tadi itu Pak manut pada kiai, lalu orang tuanya setuju dengan perjodohan, lalu pernikahan, lalu bisa hidup dengan apa? Dengan wirausaha. Itu saya kira bagus itu Pak Judita. Jadi menjadi solusi ya. Yang di daerah-daerah lain malah belum punya ya. Makanya terjadi di Pasuruan, di daerah-daerah itu banyak pernikahan dini ya. Itu juga bingung mereka ya. Mereka bingung juga daerah-daerah sana itu. Iya, oke, mungkin gini-gini ya. Saya ingin teman-teman ya membuat tulisan lah. Mungkin minggu depan presentasi hari Sabtu itu presentasi sebisanya aja, tidak harus pakai PPT. Pokoknya saya ingin kira-kira regulasi tepat nggak ketika SMA, SMP itu pembelajarannya akhirnya melalui online dengan apa mengharuskan dengan handphone canggih itu. Nah, dengan alasan pembelajarannya di sana gitu ya, dengan pakai Google Classroom atau pakai nggak tahu ya sebenarnya sejauh mana sih sebenarnya pembelajaran online-nya itu sehingga harus menggunakan handphone itu loh. Saya juga masih penasaran itu Mas Firdaus, itu sejauh mana sih? Begini Pak, kan karena kan memang banyak mata pelajarannya ya Pak ya. Jadi setiap guru itu punya model pembelajarannya. Misalnya mereka pakai aplikasi kayak Quizzes gitu. Iya, basis. Quizzes. Terus guru lain biasanya minta pakai aplikasi apa, Google Drive atau Google itu Classroom tadi misalnya. Nah, gitu. Jadi macam-macam. Jadi dibebaskan kan gurunya itu menggunakan aplikasi apa sehingga memang kebutuhan gadget di sekolah itu ya menjadi perlu gitu, menjadi butuh gitu karena kita eh, nggak tahu nih kapan pelajarannya akan ujian atau pakai aplikasi atau gimana gitu. Jadi memang satu banyaknya mata pelajaran yang tentunya banyak guru mapel itu punya variasi pembelajarannya masing-masing terus ya itu tadi dari sekian mata pelajaran, varian aplikasi pembelajarannya pun masing-masing juga gitu. Ya, itu di situ. Terus belum ada penelitian ya Mas Firdaus tentang dampaknya itu kan belum ada penelitian kan? Ya, belum. Sejauh mana efektivitasnya itu memang benar-benar pembelajarannya itu pembelajaran apa ya yang apa ya yang atau hanya sekedar tugas-tugas gitu ya, ada tugas di sini, Iya. tugas di sini, tugas di sini gitu kan. Itu Hmm. dan akhirnya kan membuat orang tuanya miskin kan itu kan dengan kuota, ya kan? Ya ini kan perlu dari sosiologi lah. Kita sebagai seorang di sosiologi ini harus memperhatikan itu ya bahwa ada kesenjangan ekonomi kan, ada kesenjangan sosial di sini kan, yang Iya. tidak boleh dipukul rata bahwa aku pasti punya handphone dengan spesifikasi ini kan gitu kan. Belum lagi nanti punya kuota kan gitu masalahnya. Nah ini berbahaya sebenarnya. Makanya kita nggak bisa mengatakan berbahaya kalau nggak ada penelitian kan gitu. Nah, mungkin saya harap mungkin coba minggu depan kita nggak ada ini, saya nggak presentasi teman-teman cukup dengan apa? Silakan mau apa ya? Mau menyampaikan apa ya pendapatnya ya? Mungkin dengan bertanya ke guru-guru, bertanya pada siswa itu misalnya, itu apakah memberatkan atau enggak seperti itu. Dan guru-guru juga belum pernah ini ya, belum pernah melakukan riset terhadap orang tua kan ya, begitu takutnya orang tua itu kan sebenarnya takut itu ya. Ya, takut tentang anaknya ini, masa depan anaknya. Kenapa kok belajarnya seperti ini? Yang jelas saya sendiri sebagai itu khawatir juga ya, karena anak saya akhirnya sangat tergantung pada handphone itu, sangat tergantung sekali ya. Akhirnya kita belikan handphone yang apa, sudah 2 kali kita belikan handphone itu ya.
sebelum lulus SMA itu. Nah, tapi kan di sini ada kesenjangan juga ya, ada kesenjangan dan juga ada yang sebenarnya kan eh, ada yang nggak suka juga orang tuanya kalau anak-anaknya itu benar-benar engagement dengan handphone itu ya, yang kemana-mana membawa handphone itu. Nah, mungkin itu aja. Jadi minggu depan, Senin, Sabtu itu kita coba teman-teman silakan apa ya membuat pendapat lah misalnya. Nah, membuat pendapat sehingga nanti boleh bisa tanya-tanya dulu ke orang tua, wali, ya tetangganya lah bahasanya, atau tanya ke teman gurunya gitu kan. Atau punya pendapat sendiri. Mungkin Pak Wildan punya pendapat ini gimana? Mungkin Pak Wildan juga punya anak kan. Nah, seperti apa pengalamannya? Nah, jadi coba pengalaman saja, pengalaman yang ya jadi kita juga ingin tahu apa sih pembelajarannya seperti apa itu kok sampai gitu itu. Nah, kontri saya kan hanya sekedar apa ya membagi soal misalnya nggak tahu. Ya, oke, baik. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Jadi hari ini cukup aja ya. Dan terima kasih ya. Mungkin insya Allah minggu depan teman-teman yang coba untuk uh, berpendapat, tapi nanti tetap ini mungkin kita lanjutkan lagi ya. Yang slide ini saya kira biar lebih apa ya, lebih mantap sebelum kita ke tema berikutnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak Oke, Jerry. sama-sama. Oke, saya live dulu Pak ya Bapak Ibu ya. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.